Dia udah gak pernah balik lagi ke rumahnya, dan kenyataannya dia udah gak pernah terlihat lagi sejak itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai kasus hilangnya Trevor Dilley. Tapi sebelum aku mulai membahas kasus ini, aku mau bilang terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini, dan aku harap kalian bisa menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Dan juga jangan lupa bagi kalian yang lagi nonton saat ini untuk klik subscribe di bawah dan juga turn on notification-nya. Langsung aja kita mulai membahas kasus ini. Oke, jadi Trevor Dilley ini adalah seorang remaja yang masih berusia 22 tahun di tahun 2000. Waktu itu si Trevor ini bekerja sebagai seorang departemen bank di salah satu bank yang terletak di Ireland di Dublin. Dan dia ini dikenal sebagai orang yang ramah, setia, teladan, dan juga selalu ngelakuin pekerjaannya dengan tanggung jawab. Jadi banyak banget orang tuh yang katanya mau temenan sama dia karena sikapnya itu. Tapi sayangnya nggak ada orang yang tahu kalau bakal ada kejadian buruk yang menimpa si Trevor ini. Sampai-sampai kasus yang menimpa si Trevor ini jadi salah satu kasus yang paling misterius dan belum bisa dipecahkan sampai saat ini di Irlandia. Jadi kronologinya itu pada tanggal 7 Desember tahun 2000, si Trevor ini mutusin buat pergi ke acara Natal kantornya yang terletak di Hotel Hilton di Charlemont Place. Dan waktu dia sama teman-temannya ini udah selesai ngehadirin acara Natal itu, dia sama teman-temannya nggak langsung pulang, tapi mereka mutusin buat kayak pergi ke semacam klub malam gitu di Jalan Lower Leeson, Dublin. Nah, setelah si Trevor ini udah selesai pergi ke klub malam sama teman-temannya, dia mutusin buat pergi ke kantornya dia lagi karena waktu itu katanya ada beberapa email dan juga urusan kantor yang harus dia kerjakan keesokan paginya. So dia nggak langsung pulang, tapi dia pergi ke kantornya bentar dan langsung dia balik ke tempat tinggalnya. Lalu sampai si Trevor ini udah selesai ngelakuin urusan dia di kantor, akhirnya dia keluar dari kantor jam 4 pagi. Waktu dia keluar dari jam 4 pagi itu dia langsung pergi menuju kediamannya yang terletak di Komplek Renoir Ballsbridge. Waktu itu si Trevor ini mau balik ke kediamannya, dan salah satu saksi yang terlihat itu adalah asisten Trevor yang bernama Carl Pender. Waktu itu si Carl Pender ini bilang kalau emang si Trevor ini sempat kayak punya gejala-gejala orang mabuk gitu, tapi akhirnya dia itu mutusin buat pulang naik taksi. Dan sayangnya waktu itu taksi itu lagi nggak ada yang berhenti di sekitar kantor mereka. So si Trevor mutusin buat pergi ke rumahnya jalan kaki. Tapi sebenarnya si Trevor ini pun nggak masalah kalau dia harus pulang sambil jalan kaki karena kediamannya itu deket banget sama kantornya. Setelah si Trevor ini dalam perjalanan jalan kaki menuju kediamannya itu dari kompleks Ballsbridge, dia itu sempat ngasih tahu temennya kalau dia bentar lagi akan sampai ke rumahnya. Sayangnya dia udah nggak pernah balik lagi ke rumahnya, dan kenyataannya dia udah nggak pernah terlihat lagi sejak itu. Nah, siang harinya si Trevor ini kan harusnya masuk kerja lagi buat ngurus-ngurus rapat-rapat pentingnya itu. Tapi nyatanya dia tuh nggak pernah datang lagi ke kantornya sejak saat itu. So, waktu pagi-pagi teman-temannya yang di kantor itu pada hektik nyariin si Trevor ini. Tapi mereka itu berasumsi mungkin si Trevor ini kelelahan karena habis acara kantor semalam. Sampai beberapa hari kemudian, teman-teman kantornya Trevor ini langsung hubungin rumahnya Trevor, tapi nggak ada satupun balasan dari Trevor. Bahkan nomor teleponnya si Trevor ini pun nggak pernah diangkat waktu teman-temannya ini nyoba ngubungin si Trevor langsung. Nah, akhirnya ada orang yang bernama Garda, dan dia itu adalah orang yang melaporkan mengenai kasus hilangnya si Trevor ini. Karena awalnya dia itu nemuin HP milik Trevor sendiri dan juga langsung hubungin polisi setempat. Setelah si Garda ini nyari-nyari pemiliknya HP tersebut, dia nggak nemuin itu HP siapa, dan dia mutusin buat ngecek CCTV jalanan setempat untuk mencari tahu siapa sih pemilik HP tersebut. Dan di dalam CCTV itu terlihat ada Trevor yang lagi jalan malam-malam ngelewatin rumah seseorang itu, dan anehnya di CCTV tersebut terlihat ada orang berpakaian hitam yang gak dikenal mukanya, gak kelihatan juga dari CCTV, dan orang tersebut itu langsung ngobrol sama Trevor, dan Trevornya ini pun kayak gak ngabain si orang ini. Dia ngobrol berdua di dalam CCTV itu, dan akhirnya si Trevor ini masuk ke dalam rumah orang tersebut, dan orang tersebut langsung cepat-cepat mengunci pintunya. Gak ada yang tahu siapa pria tersebut, karena waktu pria tersebut masuk ke dalam rumah itu, pria itu gak pernah keluar lagi. Tapi Trevor itu keluar dari rumah tersebut jam 4 pagi keesokan harinya, dan saat itulah Trevor gak pernah kelihatan lagi. Yang anehnya lagi, polisi itu memutusin buat menyelidikin beberapa CCTV yang ada di sekitar jalan tersebut. Dan ternyata waktu polisi itu ngecek CCTV yang terletak di Haddington Road, polisi nemuin rekaman Trevor yang juga lagi
jalan di dekat jalanan Haddington Road itu, dan Trevor ini juga keluar pada pukul 4.14 pagi waktu hujan lagi deras banget, dan gak lama terlihat ada orang yang berpakaian baju hitam lagi mendekati si Trevor. Dan si Garda, salah satu orang tadi yang melaporin itu, berasumsi kalau orang yang berpakaian hitam ini adalah orang yang sama seperti yang tadi mereka lihat di awal CCTV. Setelah kejadian itu, banyak banget poster-poster yang bertebaran di mana-mana buat mencari keberadaan si Trevor ini. Tapi tetap aja nggak ada clue atau petunjuk mengenai keberadaan si Trevor. Sampai-sampai si Garda ini udah negasin buat siapa aja yang ketemu Trevor atau melihat orang yang tadi berpakaian hitam itu biar langsung lapor ke pihak yang berwenang. Tapi nyatanya sampai sekarang belum ada orang yang bisa menemukan keberadaan Trevor dan juga orang berbaju hitam tersebut. Bahkan pihak berwenang itu udah mewawancarain seluruh keluarganya Trevor, sampai pacarnya Trevor, teman-temannya, karyawannya, atasannya, semuanya udah diwawancara, tapi polisi tetap nggak nemuin ada sesuatu yang aneh dari wawancara tersebut. Sampai akhirnya kasus ini tuh ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2016 karena ada seorang saksi yang bilang kalau Trevor dealer ini terlibat dengan kasus pengedaran narkoba. Tapi sampai sekarang belum ada bukti-bukti yang kuat mengenai pernyataan tersebut, dan akhirnya kasus itu pun ditutup kembali tanpa alasan yang jelas. So itu aja kronologi mengenai hilangnya Trevor Hiller pada tahun 2000. Gimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Komen di bawah pendapat kalian, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya aku makin rajin dan bersemangat untuk membuat video setiap harinya. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye!